Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Anasya dari kelas TF4A6. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan proyek analisis dan perancangan sistem informasi aplikasi absensi online dengan dosen pembimbing Pak Wawon Priyatna. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Absensi Online. Adapun tujuan dari penyusunan dalam tugas makalah ini yaitu untuk memenuhi satu tugas mata kuliah OOAD. Abstrak. Absensi merupakan hal penting bagi suatu instansi atau perusahaan. Absensi dikatakan penting karena mempengaruhi besarnya gaji atau upah seorang karyawan, dan dari absensi juga dapat melihat kinerja satu karyawan yang sering hadir maupun tidak hadir. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses absensi sangat diperlukan ketelitian dalam melaksanakannya agar tidak menghambat kinerja perusahaan. Proses komputerisasi absensi karyawan dimulai dengan menganalisis sistem-sistem yang sudah berjalan di perusahaan. Setelah diidentifikasi, kemudian penulis merancang aplikasi absensi dengan model-model pengembangan sistem seperti sistem berjalan, sistem usulan, use case, activity diagram, sequence, class diagram, state diagram, deploy, data model, interface. Pembuatan program aplikasi ini menggunakan Cisco, Visual Paradigm, dan Word sebagai software pendukung dalam pembuatan aplikasi dan laporan. Dalam sistem ini, pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam pencarian data dijamin akan lebih mudah. Setelah keseluruhan sistem selesai dibuat, dapat diketahui bahwa dengan rancangan aplikasi absensi karyawan yang baru dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Bab 1. Pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Dalam 20 tahun terakhir ini kita melihat perkembangan TI yang semakin pesat, dimulai dengan penggunaan komputer yang semakin merata baik kalangan industri, perdagangan, UKM, sampai dunia pendidikan pun tidak mau kalah. Perkembangan teknologi informasi dapat pada perkembangan digunakan sebagai alat absensi. Hal ini dikarenakan menggunakan aplikasi absensi online lebih efektif dan efisien, serta dapat lebih mudah mengontrol karyawannya. Pada saat ini, sebagian PT masih menggunakan fasilitas secara manual. Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama menggunakan sistem manual yaitu banyak yang titip absen, karyawan sering terlambat, dan ada yang pulang sebelum jam kerja, dan pengolahan data absen yang lama. Oleh karena itu, maka PT tersebut memerlukan suatu sistem informasi absensi. Dengan sistem ini, maka akan meningkatkan kedisiplinan karyawan karena data absensi langsung disimpan dalam database dan tidak dapat dimanipulasi oleh karyawan. Adapun dengan menggunakan sistem informasi absensi ini, maka akan diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain, proses absensi menjadi lebih cepat, kedisiplinan karyawan akan meningkat, pengolahan data absensi lebih efektif dan efisien. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Bagaimana membangun aplikasi untuk absensi dari manual menjadi komputerisasi bagi karyawan berbasis Android? Bagaimana membangun aplikasi sistem untuk absensi guna mempermudah absensi di lapangan? Tujuan penelitian memberikan kemudahan akses absensi di lapangan, mempermudah dalam melakukan rekap data absensi. Di sini ada manfaat penelitiannya, absensi dapat diakses di mana saja, aplikasi mempermudah absensi di lapangan, absensi untuk PT menjadi lebih terdata. Bab 2, di sini ada pembahasan. Yang pertama ada BPM berjalan. Proses bisnis berjalan atau sistem berjalan. Yang pertama di sini ada karyawan datang
Karyawan datang lalu meminta kertas absensi ke penjaga absensi. Karyawan datang langsung dan meminta kertas absen ke penjaga absensi. Penjaga absensi menyiapkan kertas absen lalu memberikan kertas absen. Penjaga absensi menyiapkan kertas absen dan memberikan kertas absen ke karyawan. Karyawan menerima kertas absen, karyawan melakukan absen ketika sudah absen, lalu diserahkan ke penjaga absensi. Melakukan absen dan menyerahkan ke penjaga absensi, dan penjaga absensi memberikan ke staf untuk divalidasi. Di sini ada BPM usulan. Yang pertama, karyawan masing-masing divisi melakukan login untuk mengakses aplikasi absensi. Karyawan melakukan login untuk mengakses aplikasi absensi. Ketika sudah melakukan login, akan tampil halaman utama. Setelah menampilkan halaman utama, langsung masuk ke dalam menu absensi. Di sini, karyawan melakukan absen setelah menu halaman absensi tampil lalu dikirim. Absensi akan diterima oleh staf untuk divalidasi. Di sini sistem memproses. Di sini ada use case. Di sini karyawan dapat melakukan login dan staf juga dapat melakukan login. Di sini karyawan bisa mengisi absensi, sedangkan staf bisa untuk melihat laporan data kehadiran karyawan. Di sini ada activity diagram. Di sini user sebagai karyawan itu untuk melakukan login. Lalu sistem di sini mengecek ketika gagal, maka akan kembali ke menu login. Ketika berhasil, maka langsung berhasil ke halaman utama. Di sini sebagai karyawan, setelah ke halaman utama di menu utama ini, karyawan langsung melakukan dapat menampilkan menu absensi, lalu mengisi absensi, dan ketika sudah mengisi absensi langsung dapat logout. Di sini ada sequence diagram. Sequence diagram di sini ada karyawan dan dapat melakukan login. Di sini ada menu login, di sini mengisi username dan password. Ketika berhasil, karyawan dapat ke tampilan utama. Ketika gagal, karyawan langsung ke menu login lagi untuk mengulang mengisi password. Di sini validasi, sistem akan memvalidasi berhasil atau gagalnya. Di sini ada sequence mengisi absensi, karyawan menampilkan menu absen, di sini ada menu absen, di sini menampilkan menu absen dan mengisi absensi di sini. Dan memproses absensi. Ini sequence logout, karyawan logout di menu utama, pilih logout dan pengelola logout di sini bisa logout dan tampilkan. Di sini ada kelas diagram seperti NIP, varchar 13 dan nama pegawai 30, varchar, alamat, varchar, nomor telepon, varchar, dan bagian juga varchar. Di sini bisa disimpan dan diedit. Ini varchar, tanggal absen, date, jam datang varchar, jam pulang varchar, keterangan varchar. Di sini ada tabel absen. Di sini ketika mengambil cuti, ada tabel cuti. Ini varchar, tanggal pengajuan, tanggal mulai, tanggal selesai, keterangan. Dan di sini ada tabel bagian dan ada bagian, nama bagian, izin, juga ada NIP, tanggal pengajuan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan keterangan. Setelah itu, di sini ada state diagram.
State diagram pertama di sini karyawan mulai di halaman login, langsung ke username dan password. Di sini ketika salah akan kembali ke halaman login dan ketika benar akan ke halaman utama. Di sini juga mulai login. Di sini validasi lagi benar atau salahnya. Di sini ada halaman web, absensi, menu absensi di sini dan pengisian absensi di sini. State diagram data kehadiran karyawan. Di sini login, sini benar atau salahnya, halaman web, laporan data kehadiran karyawannya. Di sini rekap absen. Di sini tuh buat staff. Di sini ada deploy. Di sini ada server aplikasi, absensi, dan user aplikasi. Ada Apache, admin application, style CSS, dan di sini ada client di Node 2. Rancangan basis datanya, di sini ada tabel, desain tabel yang ada di kelas diagram tadi, seperti NIP, nomor identitas pegawai, di sini keterangannya, di sini nama pegawai, di sini ada nama pegawai, di sini disingkat, dan di sini keterangan secara jelasnya. Di sini ada file size dan tipenya. Tabel 2, tabel absen, ada NIP, nomor identitas pegawai, dengan file size 13, tanggal absen, seperti date, di sini tipenya, file size-nya 8, di sininya keterangannya tanggal absen, tabel desain tabel izin, NIP, varchar, file size 13, nomor identitas pegawai, tanggal pengajuan, di sini typenya date, file size-nya 8, tanggal pengajuan, dan seterusnya. Di sini ada tabel cuti dan tabel bagian. Di sini ada interface. Yang pertama ada halaman login. Di sini karyawan dapat melakukan login tampilan awalnya seperti ini, masukkan username dan password. Ketika sudah, karyawan dapat pencet login di sini untuk melakukan login. Dan di sini ada halaman absen. Di halaman absen ini karyawan dapat memasukkan nama dan bagian. Di sini misalkan ada Abdul Haki Aji Prastian dan bagian produksi, langsung ketika sudah melakukan absen di sini. Dan di sini halaman data karyawan. Di sini dapat melihat seperti staff, dapat melihat data kehadiran karyawannya, dan bagian-bagiannya di sini dapat dilihat kayak data absen, data karyawan, di data absen yang untuk melihat karyawan datang hari itu, dan di sini data karyawannya seperti nik, nama, jenis kelamin, alamat, agama, dan bagian, data izin seperti yang tadi ada di kelas diagram, dan ketika sudah di sini juga bisa logout dan di print datanya. Dan itu saja dari saya. Di sini ada kesimpulan, masih banyak PT menggunakan sistem manual sehingga kurang efektif dan efisien, sehingga membutuhkan suatu sistem absensi terpadu menggunakan sistem informasi absensi. Dengan adanya sistem absensi yang baru dengan lebih efektif dan efisien dalam absensi, rekap lembur, ataupun laporan kedisiplinan. Di sini ada saran dalam penulisan laporan, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu agar PT menggunakan sistem absensi terpadu sehingga para karyawan memiliki dedikasi dan kedisiplinan yang dapat menjadi contoh bagi karyawan lain. Sampai sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.